Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhibuto Baris Suparman dengan NIM 2107069, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberitahu tutorial membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Scratch. Adapun video ini saya buat guna memenuhi penugasan mata kuliah pembelajaran coding di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Dewi Indriani SPDMT. Adapun materi yang saya gunakan pada media pembelajaran kali ini yaitu materi kelas 4, bab 4, topik 4, yaitu energi yang tersimpan, dan saya berfokus kepada energi potensial. Baik, supaya tidak lama-lama lagi, langsung saja kita lihat media pembelajaran yang sudah saya buat. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai langkah-langkahnya, di sini saya akan mempraktikkan cara kerjanya terlebih dahulu. Pertama kita klik bendera hijau. Di sini lalu akan ada bus yang berjalan menurunkan anak. Nah, anak ini bernama Bintang. Nah, halo, nama aku Bintang. Di sini aku akan mengajak kamu untuk belajar bersamaku. Yuk kita belajar bersama. Lalu latar akan berubah menjadi dalam sekolah. Nah, ketika di dalam sekolah, anak-anak bisa memilih beberapa pintu yang ada di sini. Nah, untuk pintu yang paling sebelah kiri di sini berisi mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita akan belajar mengenai energi potensial. Lalu di sini ada tanda panah untuk next. Di sini kita akan membahas energi potensial dan energi yang termasuk bentuk energi potensial ada energi kimia, energi pegas, energi gravitasi. Lalu di sini ada tombol back, maka akan kembali ke backdrop sebelumnya dan akan kembali ke dalam sekolah lagi. Lalu di sini anak-anak bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya yaitu seperti bola pemukaran, pendulum, dan panah. Lalu di sini ada tombol back kembali, lalu masuk ke dalam sekolah lagi. Dan yang terakhir anak bisa melakukan kuis. Nah, di sini kuisnya itu ada 5 soal, dan ketika anak bisa mengerjakan semuanya itu akan nilainya 100, karena satu soal itu nilainya 20. Nah, ketika selesai anak bisa mengklik tombol next yang ini, lalu akan kembali ke dalam sekolah. Ketika anak-anak sudah membuka semua pintu, di sini ada pintu terakhir yaitu close. Maka anak akan keluar dari dalam sekolah dan menuju ke luar sekolah. Dan di luar di sini ada perpisahan seperti sampai jumpa. Seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu cara kerja dari media pembelajaran yang saya buat menggunakan Scratch ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatannya. Untuk langkah-langkah pembuatannya di sini kita harus membuka aplikasi Scratch terlebih dahulu atau bisa dibuka melalui web. Lalu di sini kita memasukkan backdrop yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan beberapa backdrop. Yang pertama ada luar sekolah, ada dalam sekolah, ada materi 1, ada materi 2, ada materi 3, ada materi 4, ada materi 5, ada materi 6. Ada contoh 1, ada contoh 2, ada evaluasi, dan ada evaluasi 2. Nah, lalu yang pertama itu ada luar sekolah. Nah, di luar sekolah ini setelah kita masukkan backdrop, kita masukkan sprite bus sekolah. Nah, bus sekolah ini kita buat pemrogramannya seperti ini agar bus sekolah dapat berjalan dari ujung kanan ke ujung kiri dan berhenti terlebih dahulu di tengah. Seperti ini. Lalu kita masukkan sprite orang.
Nah, sprite orangnya kayak seperti ini ya, seperti yang ada di layar, yaitu ketika layar di luar sekolah pertama sembunyikan terlebih dahulu, tunggu 6,5 detik lalu tampilkan. Nah, lalu ubah ukuran sebesar 40 dan katakan halo, nama aku Bintang. Di sini aku akan mengajak kamu untuk belajar bersamaku. Yuk kita belajar bersama. Lalu latar berganti ke dalam sekolah seperti ini. Nah, ketika di dalam sekolah kita masukkan sprite materi. Nah, sprite materi ini kita buat pemrograman seperti ini supaya sprite ini hanya muncul ketika ada di dalam sekolah. Jadi ketika ada di backdrop lain, sprite materi tidak akan muncul. Nah, maka sprite materi akan muncul hanya di dalam sekolah saja. Nah, lalu kita buat juga pemrogramannya agar ketika sprite ini diklik, maka anak akan berjalan menuju pintu yang ada di sini. Nah, untuk pemrograman anaknya seperti ini. Anak akan meluncur 3 detik ke X sama dengan min 93 dan Y sama dengan min 19. Nah, ketika latar materi diklik, ketika sprite materi diklik, maka layar akan berganti ke materi 1 yang telah kita simpan gitu backdropnya tadi. Nah, ketika sudah masuk ke materi 1, di sini anak akan muncul kembali gitu kan. Orang ini akan muncul kembali. Tetapi ketika anak memasuki materi 2, itu anak tidak muncul, hanya materinya saja. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita tambahkan sprite contoh juga. Nah, untuk sprite contoh ini sama seperti sprite materi, sprite contoh juga kita buat pemrograman seperti ini supaya sprite contoh ini tidak muncul di backdrop lain, hanya muncul di backdrop dalam sekolah saja. Lalu sama seperti materi, ketika sprite ini diklik, maka anak akan meluncur selama 3 detik menuju X sama dengan min 41 dan Y sama dengan min 16. Dan latar akan berganti ke contoh 1 atau backdrop contoh 1 yang sudah kita masukkan. Nah, di sini berisi contoh energi potensial seperti yang tadi sudah saya beritahu ya, backdrop yang digunakan. Nah, lalu anak akan kembali ke dalam sekolah lagi, dan yang terakhir itu kita masukkan sprite quiz. Nah, untuk sprite quiz tidak jauh beda atau sama dengan sprite materi dan contoh. Pemrogramannya agar sprite ini hanya muncul ketika berada di dalam sekolah saja. Dan untuk pemrograman orangnya juga sama seperti yang lain ya, yaitu ketika sprite quiz ini diklik, anak akan meluncur dan akan berganti latar ke evaluasi saja. Nah, untuk dievaluasi di sini kita akan menambahkan sprite start, yaitu untuk memulai quiz. Nah, untuk pemrogramannya seperti ini, dan ketika sprite ini diklik, maka latar akan berganti ke evaluasi 2, dan di evaluasi 2 berisi quiz. Nah, untuk pemrograman quiznya sendiri ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk anak ini ketika berada di latar 2 atau latar evaluasi 2, anak ini maka akan muncul dan lalu mengatakan, baik, kita akan segera memulai kuis selama 2 detik. Lalu di sini kita akan memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Lalu juga kita tambahkan variabel skor di sini dan menambahkan operator di sini mengenai jawaban yang benarnya. Nah,
ketika anak sudah menjawab semuanya, anak bisa mengklik sprite next ini. Kita tambahkan sprite next yang muncul ketika berada di evaluasi 2, dan ketika diklik maka latar akan ke dalam sekolah lagi. Kita klik maka anak akan muncul di dalam sekolah lagi. Lalu di pintu terakhir ada close, ini untuk anak keluar dari sekolah dan akan berganti ke latar di luar sekolah seperti itu. Dan di luar sekolah di sini ada perpisahan ya untuk pemrograman anaknya sendiri. Untuk di luar sekolah ini, ketika latar sprite close diklik maka akan ganti latar keluar sekolah dan akan mengatakan terima kasih telah belajar bersamaku dan sampai jumpa. Mungkin sekian penjelasan langkah-langkah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.